Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian politik Islam, Siyasatul Islamiyah, memilih atau mengangkat pemimpin adalah suatu kewajiban. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika ada 3 orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin. Dari hadis itu dapat dipahami, jika dalam jumlah kecil saja harus memilih pemimpin, apalagi yang berada dalam satu komunitas besar, misalnya kabupaten, kota, maka wajib memilih atau mengangkat pemimpin, apalagi dalam suatu negara. Akan tetapi, kewajiban memilih pemimpin hanya untuk urusan yang dibenarkan oleh syariah agama kita, yaitu Islam. Merujuk kepada hadis di atas, frasa fi safar, bepergian, menunjukkan bahwa ketiga orang tersebut mempunyai urusan yang sama atau musyarakah, yaitu hendak bepergian. Adapun bepergian itu hukum asalnya adalah mubah, yaitu dibenarkan dalam syariah. Saudaraku, dari frasa itu bisa diambil kesimpulan, dalam urusan yang mubah, mengangkat pemimpin hukumnya wajib. Apalagi dalam perkara yang wajib, pasti lebih wajib. Inilah mafhum muwafaqah yang bisa kita tarik dari hadis di atas. Dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk taat kepada pemimpin atau ulil amri, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta para pemimpin di antara kalian. Ayat ini menjelaskan menaati ulil amri hukumnya adalah wajib. Ulil amri adalah orang yang mendapatkan mandat untuk memerintah rakyat. Namun ayat ini tidak berlaku untuk ulil amri yang tidak menjalankan hukum-hukum Allah atau yang menyuruh kepada kemaksiatan. Pemimpin yang bersifat seperti ini tidak wajib ditaati. Saudaraku, akan tetapi yang ingin kita jelaskan dari teks ayat tersebut adalah adanya kewajiban untuk mentaati pemimpin. Kalau mentaati pemimpin hukumnya wajib, maka memilih atau mengangkat pemimpin hukumnya juga wajib. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum fikih, yang artinya segala sesuatu yang mana sebuah kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan melakukannya, maka sesuatu tersebut wajib dikerjakan. Contoh sederhana terhadap pemahaman kaidah fikih tersebut, yaitu bahwa kewajiban salat tidak akan bisa terlaksana dengan sempurna kecuali dengan berwudu, maka berwudu hukumnya menjadi wajib. Saudara, demikian pula kita tidak akan bisa melaksanakan kewajiban untuk mentaati pemimpin kalau pemimpin itu tidak ada. Oleh karena itu, memilih atau mengangkat pemimpin juga menjadi suatu kewajiban. Dalam konteks bernegara, kewajiban untuk memilih pemimpin telah ditegaskan oleh MUI melalui
Komisi Fatwa MUI hasil musyawarah alim ulama se-Indonesia di Padang Panjang, Sumatera Barat tahun 2009. Adapun isi fatwa tersebut yaitu: 1. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. 2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imaroh dalam kehidupan bersama. 3. Imamah dan imaroh dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. 4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur, sidik, terpercaya, amanah, aktif dan aspiratif, tabligh, mempunyai kemampuan atau fatonah, dan memperjuangkan kepentingan umat, yaitu kepentingan umat Islam, hukumnya adalah wajib. Yang kelima, memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4, atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat, hukumnya adalah haram. Berdasarkan uraian di atas, telah nyata bahwa memilih pemimpin hukumnya adalah wajib. Seperti kita ketahui, di Indonesia akan berlangsung pemilihan, yaitu memilih pemimpin insya Allah tahun 2024. Saudaraku semua, namun Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan, insya Allah kalau tidak dibatalkan, yaitu tahun 2024. Saudaraku semuanya, ada hal penting yang harus diingat dalam memilih pemimpin. Hendaknya jangan dikotori dengan praktek-praktek tercela seperti politik uang. Dalam ajaran Islam, politik uang, riswah, hukumnya adalah haram dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan riswah disebutkan dengan jelas dalam sebuah hadis dari Ibni Abi Zi'ab, dari Al-Haris bin Abdurrahman, dari Abi Salamah, dari Abdillah bin Amr, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Dalam versi lain hadis di atas disebutkan redaksinya sebagai berikut: dari Abi Bakar, yaitu Ibni As-Sayasi, dari Lais, dari Abi Al-Qotob, dari Abi Jur'ah, dari Sauban, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan orang yang menjadi perantara keduanya. Saudaraku semuanya, dari penjelasan hadis di atas dapat diartikan yang dibenci Rasulullah tidak hanya pemberi dan penerima suap, tetapi juga orang yang menjadi penghubung atau perantara pemberi suap juga dilaknat oleh Allah. Maka dalam hal konteks yaitu pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden yang akan datang, kita harus betul-betul antisipasi, jangan sampai menjadi perantara, juga jangan sampai menerima suap untuk pemilihan yaitu caleg maupun presiden atau mungkin kepala daerah.
Saudaraku semuanya, perlu diketahui sekali lagi, praktek politik uang bisa terjadi dalam semua tahapan seperti masa kampanye, hari tenang, atau hari pas pemungutan suara. Oleh karena itu, sekali lagi, sebagai orang yang beriman Islam, kita harus meninggalkan praktek tercela berupa politik uang, segala bentuk suap menyap dalam pilkada, dalam pemilihan caleg, maupun dalam memilih presiden. Sekali lagi, mestinya kita hentikan, karena itu adalah dosa. Dapat dikatakan politik uang sekedar kenikmatan sekejap belaka. Uang yang diterima dari para oknum calon, misalnya senilai 50.000 atau 100.000, paling hanya dapat dinikmati dalam waktu 1–2 hari. Akan tetapi jeleknya, mudaratnya akan kita rasakan sampai 5 tahun ke depan. Calon yang terpilih melalui politik uang pasti akan berpikir bagaimana agar biaya yang dikeluarkan bisa secepatnya kembali. Tindakan tidak terpuji seperti memakan uang negara atau rakyat sangat mungkin dilakukan untuk mengembalikan modal yang telah digunakan menyuap pemilih. Seseorang yang menggunakan praktek politik uang sudah pasti bukan pemimpin seperti yang diajarkan Islam. Calon pemimpin yang bertakwa dan amanah tentu akan berkompetisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan sesuai dengan syariat Islam. Dapat diambil kesimpulan, memilih pemimpin yang tidak beriman, tidak bertakwa, tidak jujur, tidak terpercaya, tidak aktif dan aspiratif atau tabligh, tidak mempunyai kemampuan atau batonah, serta tidak memperjuangkan kepentingan umat seperti dalam poin nomor 5 fatwa MUI di atas, hukumnya adalah haram. Semoga kita bisa terhindar dari suap-suap, yaitu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menjadi perantara. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.